Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan kita pada pembelajaran bahasa pemrograman JavaScript ya. Dan kali ini kita akan coba untuk membahas perulangan nih teman-teman. Ya, setelah kita membahas percabangan atau pengkondisian di video-video sebelumnya, kita kali ini akan coba untuk membahas perulangan, karena perulangan ini juga sangat penting ya kita ketahui dalam mempelajari bahasa pemrograman ya, karena perulangan ini biasanya itu sering ditemukan teman-teman ya, tidak hanya percabangan atau pengkondisian aja, tetapi perulangan ini juga penting untuk kita pelajari. Langsung saja ya, tanpa bertele-tele, bagaimana itu pembahasannya, ini dia. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembelajaran bahasa pemrograman JavaScript dasar ya. Dan kali ini kita akan membahas perulangan bagian pertama ya. Dan sepertinya ya, kalau nggak salah insya Allah nantinya pembahasan mengenai materi perulangan ini akan dibagi menjadi 2 video insyaallah gitu. Dan lanjut aja, di sini kita akan membahas perulangan pada JavaScript ya. Nah, perulangan dalam pemrograman itu sangatlah penting teman-teman, dan juga banyak digunakan. Nah, dengan perulangan ini kita tidak perlu mengetik banyak baris kode untuk melakukan proses yang sama secara berulang teman-teman. Contohnya ketika kita ingin membuat atau menampilkan mungkin kalimat gitu ya, dan kalimat itu sama ya, jadi kita bisa mengetikkan mungkin kalau kita ingin menampilkan 3 kalimat ya yang sama, mungkin kita mengulangi kode tersebut sebanyak 3 kali. Bayangkan kalau itu masih 3 kali, tapi kalau udah 1000 kali bagaimana? Masa kita harus mengetikkan 1000 baris tersebut? Nah, jadi perulangan ini sangatlah penting teman-teman. Nah, ini contoh ya teman-teman. Jika kita ingin menampilkan kalimat hello world ya pada konsol sebanyak 10 kali gini. Nah, ini contoh baris kode ketika kita tidak menggunakan perulangan. Kita mengetikkan console log ya hello world itu sebanyak yang kita inginkan. Kalau kita ingin menampilkan sebanyak 10 kali, berarti kita harus mengetikkan sebanyak 10 kali. Dan ini hasilnya gitu ya. Dan ini ketika kita menggunakan perulangan teman-teman ya, hanya 3 baris saja ya. Dan hasilnya juga sama, dia mencetak sebanyak 10 kali gitu. Jadi kita tinggal mengaturnya di sini gitu. Jadi itu fungsi dari perulangan teman-teman gitu ya. Dan perulangan pada JavaScript itu ada beberapa ya teman-teman. Ada for loop, while loop, do while ya, ada for off dan juga for in itu. Nah, di sini kita akan coba membahas perulangan ya, perulangan for, while dan juga do while gitu. Nah, langsung saja kita ke codingannya, kita praktekkan. Oke, di sini adalah pembahasan yang sebelumnya. Di sini kita akan membuat sebuah file ya, karena kita akan membahas for dulu. Jadi kita bikin sebuah file for.html gini aja. Oke, gini aja, dan kita bikin struktur awalnya ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita ganti judulnya menjadi for loop. Begini aja. Oke, di sini kita bikin text script ya, teman-teman. Dan di sini kita akan coba bagaimana kalau kita ingin menampilkan hello world ya tanpa menggunakan perulangan. Contohnya katanya hello world gini aja. Lalu contohnya kita ingin
membuat sebanyak 10 kali deh, menampilkan sebanyak 10 kali. Jadi kita copy paste gini ya, paste lagi, dan seterusnya gini. Kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini sebanyak 10 ya. Kalau kita save dan kita coba jalankan pada web browsernya, dan di sini aku menggunakan extension live server. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal tampilkan pada web browsernya, dan kita lihat pada inspect di sini karena kita akan melihat pada menu konsol. Ya, kita buka konsol di sini. Oke, nah di sini dia menampilkan sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, sebanyak 10 gitu. Ini kalau 10 mungkin masih terlalu sedikit teman-teman. Bayangkan kalau kita ingin menampilkan sebanyak 1000, kan kita harus copy paste terus ya, itu sampai menjadi 1000 baris kode. Nah, selain itu menyulitkan kita ya, jadi kita harus mengcopy paste, jadi baris kodenya itu juga menjadi banyak gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan perulangan gini. Kita contohnya kan kita menggunakan for ya. Kita bikin for di sini ya teman-teman. Tag for itu seperti ini teman-teman. For ya. Nah, di sini ada variabel ya. Kita bisa bikin atau deklarasikan variabel di sini. Contohnya i deh ya, untuk variabelnya. Lalu di sini ada kondisinya teman-teman. Kita coba isi dulu ya ini. Kita coba edit dulu di sini mungkin 10. Lalu di sini apa yang ingin kita lakukan ya? Kita console.log seperti ini aja. Oke. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, dia menampilkan hello world sebanyak 10 kali gitu ya. Oke, di sini kita telaah dulu. Ya, di sini ada let i sama dengan 0 gitu. Kalau for, jadi kita deklarasikan variabel terlebih dahulu, atau minimal di sini ada variabelnya gitu teman-teman ya. Dan juga di sini di bagian kedua itu ada kondisinya gitu. Jadi blok ini dijalankan ketika kondisinya bagaimana gitu, akan berulang ketika kondisinya bagaimana gitu. Dan di sini ada increment teman-teman ya, bisa increment atau decrement gitu ya. Jadi nanti ini dibuatkan variabel, lalu dicek kondisinya ketika i, contohnya di sini ketika i kurang dari 10. Jadi ketika nilai dari i ini kurang dari 10, dia menjalankan program ini. Lalu setelah dijalankan dia melakukan ini teman-teman ya, maksudnya increment gitu ya, increment lalu berulang lagi ya. Jadi kan ini menjadi 1. Apakah 1 ya dari i ini kurang dari 10 ya, benar kan, atau true, dijalankan lagi dan seterusnya gitu. Itu untuk for loop teman-teman ya. Lalu di sini kita akan membahas lagi while ya. Di sini kita bikin file baru dengan nama while.html. Lalu kita sembunyikan sidebarnya, dan di sini kita bikin struktur dasar. Oke. Di sini kita namai dengan while loop ini. Kita bikin text script ya. Gini aja deh. Oke, setelah itu kita akan langsung aja coba tag while gini. Nah, di while ini teman-teman kita hanya, maksudnya yang kita butuhkan ya, atau yang wajib itu hanyalah kondisinya teman-teman ya. Nah, kondisi ini ingat ya, kalau kayak perulangan atau pengkondisian itu kondisinya harus bernilai true ya, untuk menjalankan program yang ada di sini gitu teman-teman ya. Jadi kita bikin kondisi dulu ya, gini teman-teman bisa
gini itu boleh saja gitu ya. Intinya output dari kondisi ini harus tipe data boolean true atau false gitu. Kalau teman-teman ingin mencantumkan seperti ini langsung true ya kan, berarti kondisinya itu bernilai true, jadi gak apa-apa gitu. Contohnya di sini aku menampilkan hello world lagi deh, gini hello world gini aja. Oke, gini aja ya kan. Kalau kita mengetikkan seperti ini ya, hanya mencantumkan kondisi seperti ini, dia akan berulang terus teman-teman ya, selama true ya, berarti kan benar kan. Jadi dia dijalankan terus, console log hello world, dicek lagi selama true, ternyata masih true, terus dijalankan gitu terus. Nah, kalau program tersebut menjalankan terus menerus ya, berulang terus tanpa terkendali, itu akan menyebabkan perulangan yang tidak akan berhenti atau infinite loop gitu. Coba kita save dan kita lihat pada web browser ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita ganti menjadi while ya, karena filenya adalah while.html. Oke, seperti ini kita lihat pada konsol pada web browser ya di sini. Nah, dia terus teman-teman loading ya, tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena program ini terus berjalan teman-teman ya, karena di sini dia infinite loop gitu, programnya terus saja berulang gitu teman-teman ya. Jadi kita harus beri di sini variabel atau apapun ya untuk menghentikan. Contohnya di sini aku bikin left i deh, gini isinya 0, dan di sini kita berikan kondisi gini, ketika i atau selama i kurang dari 10 gitu. Jadi dicek nantinya apakah i nilainya 0 kurang dari 10, benar kan? Maka dijalankan console log. Dan ini masih kurang tepat teman-teman ya, karena di sini contohnya gini, selama i 0 kan kurang dari 10 true kan, berarti kan akan menjalankan console.log ini ya. Dicek lagi selama i masih 0 kurang dari 10 masih true kan, dijalankan console log. Dicek lagi selama i masih 0 ternyata kurang dari 10 true kan, dia menjalankan console log lagi, dan seterusnya gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan infinite loop teman-teman ya, karena dia akan true terus menerus. Jadi di sini kita bisa bikin increment gini ya, nih agar supaya dia lebih dinamis lah gitu. Jadi variabel i sama dengan 0, selama i 0 kan kurang dari 10, jalankan ini console log hello world. Setelah itu i di increment, nambah 1 kan, berarti 1 kan i. Nah, selama 1 kurang dari 10 console log lagi, di increment lagi ya. Selama 2 ya kan, awalnya kan sebelumnya kan 1, di increment menjadi 2 gitu. Selama 2 kurang dari 10 jalankan ini lagi, terus menerus menjadi 3, maksudnya 4, dan seterusnya gitu. Jadi sampai di sini i-nya menjadi bernilai 10 ya. 10 kurang dari 10 false kan, maka dia akan keluar dari while loop-nya gitu ya. Oke, di sini kita bikin lagi deh. Di sini kita close dan kita coba jalankan lagi live servernya. Oke, teman-teman yang belum menginstal extension live server, silahkan diinstal terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita tunggu dulu ya teman-teman. Di sini sudah betul ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita buka inspect-nya dan kita pergi ke menu konsol. Nah, dia menampilkan hello world sebanyak 10 kali
gitu. Jadi tidak menyebabkan infinite loop kalau kita memberikan variabel yang agak dinamis, lebih dinamis lah gitu. Oke, itu untuk while. Oke, di sini kita bikin sebuah file dengan nama do while karena kita akan membahas dual, teman-teman. Kita sembunyikan sidebarnya dan kita bikin struktur dasar dari HTML dan kita bikin judulnya menjadi do while loop gini aja, dan kita bikin teks script gini. Oke, ya. Kalau do while itu strukturnya seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, kita coba isikan terlebih dahulu ya. Console.log kita coba samakan menjadi menampilkan hello world. Gini aja ya. Oops, gini. Oke. Ya, di sini seperti halnya while ya, dia mengecek kondisinya gini. Kita jangan berikan true gini ya, karena itu bisa menyebabkan infinite loop. Coba kita berikan kondisi menggunakan variabel aja gini ya. Oke, lalu di sini kita coba bikin variabel let i ya. Sama dengan 0 gini aja deh. Terus gini. Oke, teman-teman, jangan lupa increment atau decrement ya, agar supaya lebih dinamis. Dan ya teman-teman, saya akan coba jelaskan yang dari awal di sini maksudnya. Nah, let i ya sama dengan 0. Jadi deklarasi i, variabel i sama dengan 0, teman-teman. Ya, setelah itu do berarti lakukan ya, lakukan ini console log hello world ya, lakukan hello world, maksudnya menampilkan hello world ya. Lalu i di increment atau di plus plus, lalu dia dicek selama i kurang dari 10 ya, lakukan lagi gitu, teman-teman. Jadi dual ini setidaknya dia akan menjalankan satu kali ya, satu kali yang berada di blok ini gitu. Jadi dia setidaknya akan menjalankan satu kali di sini, meskipun di sini bernilai false, maka setidaknya itu satu kali, teman-teman. Tapi kalau bernilai true bisa jadi lebih dari satu kali gitu. Kita akan coba di sini, kita ganti di sini menjadi do while gini. Oke, di sini kita lihat ya bahwa do while bisa menampilkan hello world sebanyak 10 kali ya gitu, teman-teman. Coba di sini kita salahkan deh. Di sini kita coba ganti menjadi 20 ya. Jadi nantinya akan dicek i yang nilainya 20 apakah kurang dari 10, false kan ya, maka dia akan selalu false. Kalau kita lihat pada web browsernya, nah dia akan menampilkan hello world ya, padahal di sini kondisinya bernilai false. Nah, itu dia kelebihan dari dual ya. Dual akan menjalankan program yang ada di blok ini ya, di blok ini setidaknya itu satu kali, teman-teman, selama kondisinya, meskipun kondisinya itu bernilai salah gitu ya. Jadi dijalankan dulu baru dicek, kalau benar dijalankan lagi dan seterusnya gitu, maka dijalankan setidaknya satu kali, teman-teman. Gitu untuk do while. Nah, oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini, pembahasan mengenai perulangan. Kita sudah membahas for loop, while loop, dan juga do while loop ya. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar dan juga semangat belajar, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya, pembahasan mengenai beberapa perulangan yang ada di JavaScript ya. Ada for, ada while, ada do while
gitu. Jadi teman-teman bisa mungkin implementasikan dengan studi kasus teman-teman sendiri ya. Mungkin teman-teman ingin membuat sebuah program gitu ya menggunakan perulangan ini, bisa teman-teman bisa implementasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri gitu ya. Mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Kalau untuk teman-teman memiliki kebingungan silahkan diulangi lagi videonya, atau teman-teman ketikan kebingungan teman-teman di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.